Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman perihal menyusun halaman sampul atau yang selama ini kita ketahui dengan sebutan cover. Nah, salin dia ini dan video ini sekaligus memberikan pemahaman bagaimana cara menyusun sampul dengan benar sesuai dengan gaya selingkung perguruan tinggi masing-masing. Untuk kali ini, gaya selingkung yang saya gunakan adalah gaya selingkung Unidra atau Universitas Indraprasta PGRI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam halaman yang pertama. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu aturan baku yang harus kalian patuhi dalam penyusunan sampul ini. Yang pertama adalah ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan adalah ukuran A4. Jadi setiap perguruan tinggi biasanya menggunakan ukuran kertas yang berbeda-beda. Kebetulan Unindra menggunakan A4 untuk digunakan sebagai kertas dalam menulis ilmiah. Kemudian yang kedua, marginnya. Margin yang digunakan dalam penyusunan ilmiah, penyusunan karya tulis ilmiah adalah margin normal. Nah, ini untuk sampul ya. Ya, untuk halaman sampul saja. Nanti untuk masuk ke halaman naskahnya berbeda lagi. Kemudian yang ketiga adalah huruf yang digunakan. Nah, huruf yang digunakan dalam sampul itu menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Baik, itulah aturan baku yang harus kita pahami sebelum kita menyusun sampul sesuai dengan judulnya masing-masing. Baik, kita lanjut ke unsur-unsur halaman sampul. Baik, unsur-unsur halaman sampul yang pertama yang harus kalian penuhi adalah logo instansi ya. Logo instansi yang terkait dengan perguruan tinggi masing-masing. Nah, pada kesempatan ini logonya adalah logo Unindra. Logo harus sesuai dengan tingkatan S1 ataupun S2. Nanti jangan keliru, logo yang harus kalian pilih adalah logo S1-nya. Kemudian perihal ukuran kertas itu harus disesuaikan dengan ukuran kertas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah judul. Nah, judul ditulis menggunakan huruf kapital secara menyeluruh atau tidak ada sama sekali yang menggunakan huruf kecil di sini. Jadi semuanya ditulis dengan huruf kapital, kemudian ditebalkan. Nah, usahakan membentuk segitiga terbalik atau baris pertama diutamakan harus lebih panjang daripada baris-baris selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan penulisan karya tulis ilmiah yang terkait. Jika memang proposal disusun untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, maka tulislah untuk memenuhi tugas mata kuliah tertentu. Kemudian jika skripsi, maka skripsi diajukan atau disusun untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana. Kemudian selanjutnya adalah penyusun. Nah, penyusun di sini namanya harus ditulis secara lengkap, tidak ada yang disingkat. Lengkap dengan NIM atau NPM kalian masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah afiliasi. Afiliasi ini adalah nama lembaga atau instansi yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Dalam hal ini adalah kampus. Nah, kalian sekarang berada dalam naungan Unindra, maka afiliasinya yang kalian tulis adalah afiliasi Unindra. Dan kebetulan kalian masuk ke dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia, maka program studi inilah yang kalian tulis. Ya. Yang paling atas itu ada program studinya, kemudian yang kedua ada fakultasnya, dan yang terakhir ada universitasnya. Dan jangan lupa yang paling bawah ada tahun penulisannya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah logonya ya, kurang lebih seperti ini. Jangan sampai ada
tulisan pasca sarjana di bagian bawahnya. Baik, perihal penyusunan judul sekarang. Judul kamu lihat di sini, lihat ya, menggunakan huruf kapital semua dan tebal. Ya, tebal semua. Kemudian ini baris yang pertama itu lebih panjang daripada baris yang kedua. Jika ada 3 baris, maka baris yang ketiga usahakan lebih pendek daripada baris-baris sebelumnya, sehingga menyerupai segitiga terbalik. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu penyusunan tujuan penulisan. Nah, ini bisa kita perhatikan yang bagian ini adalah tujuan. Ya, proposal diajukan guna memenuhi tugas penelitian pendidikan bahasa. Nah, proposal ini bisa untuk 2 hal, untuk tugas penelitian pendidikan bahasa, bisa juga untuk tugas METLIT atau metodologi penelitian, dan juga bisa nanti digunakan sebagai tugas mata kuliah seminar praskripsi. Nah, ini masih proposal. Jika skripsi nantinya bukan lagi skripsi diajukan, melainkan skripsi disusun guna memenuhi tugas guna memenuhi syarat meraih gelar sarjana. Baik, lanjut lagi. Selanjutnya ada nama. Nah, ini nama disusun, ya ini kurang ke tengah ya. Kurang ke tengah, maka digeser ke bagian tengah. Nama ditulis dengan huruf kapital semua, berikut NPM-nya. Aman ya? Kita lanjut lagi. Ada afiliasi yang terakhir. Afiliasi ini ditulis yang pertama program studinya dulu, kemudian di bawahnya ada fakultas Bahasa dan Seni, di bawahnya Universitas Indraprasta PGRI, dan di bawahnya lagi tahun penulisan. Nah, tahun ini bukan tahun pelajaran ya, melainkan tahun penulisan, maka tidak perlu ada garis miring di sampingnya. Dan tidak perlu ada Jakarta, karena Unindra hanya ada di Jakarta, maka tidak perlu dicantumkan. Kecuali suatu saat nanti Unindra ada cabangnya di daerah-daerah yang lain, maka Kota Jakarta perlu dicantumkan. Baik, itulah cara menulis sampul atau menyusun sampul. Kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini. Nah, khusus untuk nama ini di tengah ya. Tadi belum saya perbaiki, mohon maaf karena peralihan dari komputer ke handphone. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.